Shalom semuanya, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan kami bisa bernafas itu semua karena kekuatan Tuhan. Dan pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, memfokuskan kami dan juga dengan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan supaya bisa memberitakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, luar biasa. Pada hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita dimanapun teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih berada. Nah, langsung saja pada hari ini kita akan mendengarkan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di 2 Tesalonika. Sekali lagi di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Judul berikutnya dipilih untuk diselamatkan. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Tesalonika ayat 14 ini saya memberikan tema untuk teman-teman semua yang saya berikan, yaitu dipanggil untuk diselamatkan. Sekali lagi, dipanggil untuk diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasannya, saya akan memberikan yaitu bagaimana kita perlu tahu jemaat Tesalonika ini. Tesalonika ini adalah sebuah kota pelabuhan besar yang dibangun oleh Kasandros, itu oleh Raja Kasandros, seorang jenderal dari Alexander Agung pada tahun 315 sebelum Masehi di pantai timur Yunani Utara. Nah, kota ini diberi nama sesuai dengan nama istrinya. Nah, jadi kota ini diberi sesuai dengan nama istrinya, itu Kasandros, yaitu yakni Tesalonika, ketika ia menetapkan di kerajaan Makedonia menggantikan Alexander Agung. Nah, bahkan Tesalonika ini adalah sebagai pelabuhan yang besar, pelabuhan yang perdagangan orang-orang berkeliaran menjual, barter, atau di zaman sekarang ini pelabuhan yang ramai, pulang pergi. Dan di situ jemaat Tesalonika ini adalah kota yang paling, kalau zaman sekarang itu kota yang paling ramai, teman-teman, khususnya di dalam pelabuhannya. Nah, surat yang kedua ini ditulis oleh Paulus. Ini ditulis oleh Paulus di jemaat Tesalonika, yaitu di Korintus pada tahun 52, dialamatkan pada alamat yang sama, yaitu di jemaat Tesalonika. Nah, lalu kenapa kita harus belajar tentang firman Tuhan ini? Dan yaitu teman-teman yang menjadi pertanyaan untuk kita, lalu apa sih atau kenapa kita dipanggil untuk diselamatkan? Nah, pasti teman-teman masih ragu-ragu ya, atau aduh gimana ini? Nah, saya akan memberikan yaitu sejak awal kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk masuk di dalam kehendaknya dan rencananya Tuhan. Ya, kita layak dihukum, kita layak dihukum mati, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan sebagai umat pilihannya. Bahkan kita dipilih sejak awal untuk kita diselamatkan. Sebaik apapun perbuatan yang teman-teman lakukan, sebaik apapun perbuatan atau kebaikan saudara yang sudah lakukan, sekeras usaha apapun yang teman-teman lakukan, jika Allah tidak memilih kita, semuanya itu akan sia-sia.
Jika Allah tidak memilih kita dari awal, kita tidak akan selamat. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, banyak orang Kristen yang belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak tahu apakah dia sudah diselamatkan atau dia sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi Allah memilih kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita keselamatan. Karena hanya Dialah yang memanggil kita, karena hanya Dialah yang memberikan kita keselamatan yang luar biasa, yang manusia tidak bisa lakukan, teman-teman. Ini yang menjadi penguatan kita, ini yang menjadi renungan kita, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 14 ini kita melihat bahwa Allah memanggil kita untuk menerima kemuliaan Kristus, untuk kita diselamatkan. Maka itu yang perlu kita tanyakan dalam hati kita, ya. Jangan sampai kita tiap hari pergi ke gereja, tiap hari baca firman, tiap hari persekutuan doa ataupun komunitas yang lain, komunitas rohani yang lain, tetapi kita masih bingung, tetapi kita masih ragu akan apakah kita sudah diselamatkan atau kita masih tidak diselamatkan. Nah, dari 2 Tesalonika ini ada 3 hal yang perlu kita pahami, ya. Kenapa kita dipanggil untuk diselamatkan? Nah, mari kita lihat dengan jelas panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, di sini saya berikan poin yang pertama, yaitu Ia telah memanggil. Saya bacakan lagi ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu. Nah, Ia telah memanggil kamu di sini, kata bahasa aslinya itu ekalese. Inilah kata kerja aorist indikatif aktif yang artinya adalah aku memanggil, yang Allah memanggil atau mengundang. Di sini Rasul Paulus melalui suratnya ini di jemaat Tesalonika, teman-teman. Dan bahkan kalau kita bisa melihat, ini bukan hanya Paulus tapi teman-teman sekerjanya. Kita bisa melihat dari ayat yang pertama, pasal pertama ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat. Nah, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, di sini bukan hanya Rasul Paulus, tetapi ada juga teman-temannya itu Silwanus dan Timotius. Ya. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan di jemaat Tesalonika. Untuk apa mereka memberitakan? Yaitu bahwa panggilan Allah kepada umat pilihannya, kepada jemaat Tesalonika sudah sejak dari mulanya. Mereka sudah dipilih dan diselamatkan. Nah, hal ini bukanlah hal yang atau panggilan yang berasal dari manusia atau panggilan yang berasal dari luar negeri atau hal-hal lain, tetapi ini adalah panggilan yang memang benar-benar berasal daripada Allah, berasal daripada Allah. Tetapi panggilan ini adalah panggilan personal, ya, dari Allah sendiri melalui Injil, ya, melalui Injil yang Rasul Paulus beritakan kepada mereka. Panggilan ini adalah juga inisiatif Allah, bukan inisiatif Rasul Paulus, tapi inisiatif Allah kepada umat melalui Rasul Paulus dan teman-temannya. Bukan karena kita layak, sekali lagi bukan karena kita layak atau sempurna, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerahnya kepada kita semua, kepada teman-teman saudara. Jadi betapa bangganya, betapa luar biasanya, dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena kita layak, bukan karena kita tampan, bukan karena kita cantik, bukan karena kita berkarisma, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita renungkan. Bahkan kalau di luar sana ada dari pemimpin negara memanggil kita, bahwa contohnya
memanggil bawahannya, pasti dia akan mengikuti apapun yang diperintahkan. Ini hal yang dahsyat, ini hal yang luar biasa, panggilan yang memang benar-benar Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan hanya jemaat Tesalonika, tetapi untuk saya dan teman-teman semua. Nah, yang menjadi ilustrasinya bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara semua di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, ya, mari kita dengarkan, yaitu sebuah telepon yang berdering. Bayangkan ada sebuah telepon berdering di rumah seseorang. Nah, panggilannya itu adalah seorang sahabat lama. Seorang sahabat lama, dia menelpon dan memberikan berita baik, atau hal baik, yaitu sebuah bantuan atau kesempatan menjadi hidup yang memulai hidup baru, atau memberikan sebuah uang ini supaya hidupnya baru atau menikmati hidupnya. Tetapi pemilik rumah ini hanya menatap telepon itu, dia ragu-ragu, dia masih bingung. Saya angkat gak sih? Saya mau angkat gak sih atau tidak? Nah, ini yang menjadi yang perenungan kita, yaitu jika dia tidak menjawab panggilan tersebut, hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau dia menerima telepon itu, sudah pasti dia akan mendapat kesempatan dari orang yang menelepon. Tapi kalau dia tidak menerima atau mengangkat telepon itu, sudah pasti dia akan hidupnya tidak akan seperti yang saya katakan tadi, ya gitu-gitu aja. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini? Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, ketika Injil yang diberitakan oleh Kristus melalui Rasul Paulus dan teman-temannya, jemaat Tesalonika harus mendengarkan dan melakukannya. Begitu juga dengan teman-teman semua dimanapun kita berada. Nah, yang menjadi aplikasi dari poin yang pertama, yang telah memanggil yang pertama, yaitu sejak awal kita belum lahir, Allah telah memanggil kita untuk menerima keselamatan dan kemuliaan itu ya melalui Kristus. Nah, panggilan ini sangat penting untuk kita dan bagi kita umatnya. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan atau teman-teman semua di mana pun berada, ini yang perlu kita renungkan. Ya, itu aplikasinya bagi kita semua. Dan poin yang kedua, yaitu oleh Injil. Nah, saya bacakan lagi, yaitu untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil. Injil di sini dalam bahasa aslinya euangelio, yaitu kata benda relatif netral tunggal yang berarti pesan baik atau Injil. Nah, kalau zaman sekarang itu, kalau kita mau dengar kabar baik, sebenarnya kabar baik, wah, minggu depan kita ada berkat dari hamba-hamba Tuhan, atau minggu depan saya ada mendapat pekerjaan baru atau lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah kabar baik. Atau masih banyak lagi kabar baik. Dan sebenarnya kalau kabar buruk itu sebenarnya, waduh, kayak yang viral sekarang, dia tidak tahu mungkin minggu depan atau besok akan terjadi gempa. Itu kabar buruk yang kita waspada. Tetapi yang kita pasti adalah Injil, ya, Tuhan memanggil kita, yaitu melalui Injil, melalui firman Tuhan. Perlu kita pahami teman-teman, ya, seperti tadi Injil yaitu kabar baik. Rasul Paulus di sini dan teman-temannya, teman sekerja pelayanannya, juga dalam suratnya di jemaat Tesalonika menyampaikan Injil kepada mereka. Jadi Rasul Paulus dan teman-temannya ini bukan hanya mereka ke jemaat Tesalonika, ke kota Tesalonika untuk apa? Untuk ya gosip atau hal lain atau cuma traveling, tidak. Tetapi mereka melakukan perintah Tuhan
yaitu menyampaikan firman Tuhan, yaitu Injil yang mereka sampaikan. Dasar mereka sampaikan Injil. Nah, kepada mereka bahwa Allah memanggil bukan dengan cara yang dipaksakan atau bukan dengan cara yang semena-menanya, tetapi ini dengan kuasa dari Allah. Allah memanggil dengan kabar baik tentang Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, Injil berbicara tentang karya penebusan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan keselamatannya yang berikan bagi setiap kita dan teman-teman semua kita yang percaya. Inilah Injil, inilah kita dipanggil untuk menerima kehidupan yang wow, dahsyat luar biasa. Ini yang hal yang kita lakukan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan ya. Di dalam Injil ini bukan berbicara tentang kehebatan atau kepintaran seseorang atau kabar yang memang membuat jemaat Tesalonika senang-senang atau hal lain, tetapi ini adalah Injil yang memang benar-benar harus mereka lakukan dan tanamkan dalam hati mereka. Dan begitu juga dengan kita semua yang berada di sini, ya, kepada saya dan untuk kita semua. Ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Melalui Injil lah ini kita dipanggil untuk menerima kehidupan yang baru. Wow, luar biasa. Siapa sih yang gak mau menerima kehidupan yang baru? Nah, yang menjadi ilustrasinya bagi kita yaitu sebuah surat undangan. Ada seseorang menerima surat undangan khusus dari seorang raja yang mengundang Anda untuk menghadiri pesta di istananya. Mungkin acara amanatnya, acara hal lain. Nah, undangan itu berisi semua petunjuk untuk sampai ke sana, serta janji bahwa setiap tamu akan disambut dengan hormat. Ya, luar biasa ya. Pasti kalau orang yang seorang tamu, dia pasti akan disambut dengan baik, dengan segala hormat ya kepada tamunya. Nah, inilah juga di dalam Injil ini bagaimana orang-orang di jemaat Tesalonika menerima Injil itu. Rasul Paulus menyampaikan Injil ya untuk mereka melihat bagaimana firman Tuhan atau yang mereka beritakan itu hal yang sangat penting bagi setiap hidup mereka atau iman mereka. Nah, itu aplikasi ilustrasinya. Dan yang menjadi aplikasi dari poin yang kedua ini yaitu Injil tadi, yaitu adalah melalui Injil Allah memanggil kita untuk menerima keselamatan. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan Injil yang Rasul Paulus sampaikan. Meninggalkan dosa dan berjalan dalam kebenaran, berjalan melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada mereka. Injil bukan hanya berita yang kita dengar, ya, tetapi undangan yang harus kita jawab dengan iman dan ketaatan setiap hari. Di jemaat Tesalonika ini juga adalah bukan hanya sekedar mereka mendengar, tapi mereka harus melakukan, tapi mereka harus menjawab, merespon dengan iman mereka, dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita merespon kebenaran firman Tuhan ketika ada orang yang menginjili kita? Teman-teman, inilah yang perlu kita perlu pahami dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, ya,
poin yang ketiga saya berikan untuk kita semua yaitu memperoleh kemuliaan. Sekali lagi poin yang ketiga, memperoleh kemuliaan. Saudara-saudara terkasih, saya bacakan untuk kita semua. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Memperoleh kemuliaan di sini yaitu berasal daripada Allah, ya, berasal daripada Yesus Kristus, yaitu merupakan dalam bahasa aslinya doxes, kata benda negatif feminim tunggal. Di sini yang artinya adalah kemuliaan yang berasal daripada Yesus Kristus. Ini bukan dari manusia, teman-teman. Kata ini sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kebesaran, keanggungan, dan sifat ilahi Allah. Rasul Paulus dan teman-temannya menyampaikan atau memberitakan kepada firman Tuhan ini bahwa panggilan Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan dari dosa, bukan hanya diselamatkan dari belenggu dosa, kita sebagai manusia berdosa, tetapi juga untuk menerima kemuliaan daripada Yesus Kristus. Itulah yang Rasul Paulus beritakan ini, untuk memperoleh kemuliaan daripada Yesus Kristus. Wow, dahsyat. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dipanggil, responlah, karena yang memanggil kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita merespon dengan baik, dan melalui Injil, iman kita dikuatkan, kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memperoleh kemuliaan daripada Yesus Kristus. Bahkan ini adalah tujuan akhir dari hidup kita sebagai orang percaya, untuk mengambil bagian dalam kemuliaan kekal yang hanya di dalam Yesus Kristus. Pasti teman-teman semua di dalam hidupnya, ketika sudah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti maunya upahnya Tuhan atau tujuannya pasti mau memperoleh hidup yang kekal. Ya, janji Tuhan tidak pernah telat bagi kita. Janji Tuhan adalah dahsyat dan luar biasa bagi saya dan teman-teman semua. Kita akan menerima kemuliaan itu bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman, bagaimana dengan situasi kita pada saat ini? Mampukah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ini sangat sulit untuk kita terima, tapi kita belajar, ya, kita terus berhubungan, ada hubungan yang spesial untuk Tuhan setiap pribadi kita masing-masing. Nah, yang menjadi ilustrasinya bagi kita semua yaitu sebuah mahkota kemenangan. Ya teman-teman, yaitu saya memberikan ilustrasinya seorang atlet yang berlatih keras, bekerja keras, berjuang untuk apa? Untuk memperoleh juara atau untuk memperoleh kemenangan. Atau contoh lain, seorang mahasiswa yang terus berjuang belajar, yang terus berjuang baca firman gini dan lain-lain. Untuk apa? Supaya dia berhasil sarjana dan melanjutkan cita-cita yang lain. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Kita taat, kita menerima kebenaran Tuhan dengan iman kita akan juga menerima mahkota kehidupan, memperoleh kemuliaan Kristus. Ini hal yang sangat luar biasa untuk teman-teman semua perlu renungkan. Saya berusaha, ini hal yang luar biasa, ini dahsyat. Memperoleh kemuliaan Kristus. Kita akan menerima itu. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang merespon kepada Tuhan, setiap kita yang melakukan,
Ya, jangan kita seperti seorang Farisi yang jago menyampaikan kebenaran firman Tuhan tetapi tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan. Mereka hanya teori tetapi praktiknya tidak ada. Nah, itu poin yang ketiga. Sekali lagi, poin yang pertama tadi, ya, poin yang pertama dari 2 Tesalonika 2:14 ini, 3 hal yang perlu kita pahami. Kenapa kita dipanggil untuk diselamatkan? Yaitu yang pertama, Ia telah memanggil kita. Dan yang kedua, oleh Injil. Dan yang ketiga, kamu memperoleh kemuliaan dari Yesus Kristus. Dan yang menjadi ilustrasi dari semua yang saya sampaikan tadi, dari semua firman Tuhan, isi firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, yaitu sebuah kapal penyelamat di tengah badai. Nah, ada sebuah kapal kecil yang terombang-ambing di badai besar di laut, mencapai gunung, bahkan menghantam kapal itu. Dan angin kencang mendorong kapal semakin jauh dari daratan. Para penumpang di kapal merasa ketakutan, dan pada waktu itu mereka tahu jika kapal mereka tetap berada di sana tanpa bantuan. Tetapi pada waktu itu nyawa mereka di perbincangan, bahkan nyawa mereka udah mati aja nih. Tetapi ada sebuah kapal yang besar dilengkapi dengan perlengkapan penyelamatan terbaik, ya, dan para kru kapal itu berpengalaman menghadapi badai. Nah, tiba-tiba mereka melihat orang yang kapal yang sedang terombang-ambing tadi. Mereka mencoba membantu dan memanggil mereka. Untuk apa? Mereka menggunakan melalui pengeras suara supaya mereka mendengar. Dan mereka berkata, kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Mari naik kapal kami. Nah, sehingga orang-orang ini membantu orang-orang yang tenggelam tadi, yang hampir mau tenggelam. Akhirnya mereka diselamatkan. Nah, begitu juga kepada kita semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Di ilustrasi ini, yaitu sebuah kapal yang tenggelam akhirnya diselamatkan oleh orang yang berpengalaman, oleh orang yang benar-benar tahu tentang kondisi badai dan ada perlengkapan yang memungkinkan. Nah, perlu kita mendalam hati dan kehidupan kita, teman-teman. Dan yang menjadi aplikasinya bagi kita semua, yaitu dari semua firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, dari poin-poin tadi, yaitu kesimpulannya, aplikasinya yaitu mari kita menyadari bahwa keselamatan itu adalah berasal dari anugerah. Itulah anugerah Allah. Allah memanggil kita melalui Injil, bukan karena kita jago menghafal firman Tuhan, ya. Bukan karena kita jago menghafal firman Tuhan, tetapi karena kasihnya dan anugerahnya yang begitu besar kepada kita, kepada anak-anaknya yang dia cintai ini, ya. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Ini berarti kita tidak lagi, ya, mengandalkan kebaikan kita, tidak lagi mengandalkan hidup kita, mengandalkan kehebatan kita, tetapi baiklah kita mengandalkan Tuhan, tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tetap percaya pada karya penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita. Teman-teman, yuk bangkit, yuk mari berjuang terus, karena kita sudah dipanggil dan Tuhan ini mau menyelamatkan kita. Nah, itu teman-teman perlu kita lakukan dalam hidup kita. Aplikasinya ini bukan hanya sekedar teman-teman semua tahu, bukan hanya teman-teman semua mengerti, ya, kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan yang menjadi kesimpulannya untuk kita semua, yaitu melalui Injil kita dipanggil oleh Allah menuju kehidupan yang mulia bersama Kristus. Marilah kita menjawab panggilan ini dengan iman yang teguh dan berpegang pada janjinya, pada kemuliaan kekal yang telah diberikan kepada kita. Kita dipanggil, ya, dengan
menjawabnya dengan iman dan yang teguh dan tetap berpegang dan berjuang. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia semata-mata bukan karena kita hebat, tapi karena kasihnya. Nah, manusia pada dasarnya adalah layak dihukum. Kita pada dasarnya kita layak dihukum. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Nah, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, teman-teman. Manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu, yuk, mari kita. Dan di sini Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia dengan tujuan menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia yang berdosa. Kedatangan Kristus ke dunia ini membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera untuk kita, untuk hidup dalam kebenaran atau memperoleh kemuliaan. Teman-teman, dari jemaat Tesalonika tadi mereka sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, yaitu mereka sebenarnya mereka bangga dan bersyukur karena mereka menerima kabar baik, menerima sukacita yang menyelamatkan kehidupan mereka. Jadi teman-teman, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini dengan tema dipanggil untuk diselamatkan bukan hanya di jemaat Tesalonika, tapi untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak hanya sekedar untuk kita mendengar hanya pada waktu saja, hari ini saja, tetapi biarlah kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita, karena ini sangat penting bagi kita. Jangan hanya pada waktu ini saja, ya. Bahkan saya juga yang masih belajar, yang masih dalam proses ini perlu saya terus belajar, saya terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui hubungan yang erat, melalui hubungan yang spesial kepada Tuhan. Dengan teman-teman, untuk kita memberikan hubungan kita kepada Tuhan, bukan kita sisakan, tetapi kita memberi waktu yang terbaik, memberi waktu hidup kita untuk kita menjalani kehidupan kita melalui tuntunan daripada Injil, daripada Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih, itu saja dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita terus semangat di dalam, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dimanapun teman-teman semua, dan di dalam studi, apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus ingat firman Tuhan. Kita diselamatkan, kita dipanggil untuk diselamatkan. Sekali lagi, dipanggil untuk diselamatkan. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sudah dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan dan memperoleh kemuliaan Yesus, memperoleh kemuliaan itu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan satu dasar. Itu saja dari penyampaian firman Tuhan dari saya. Banyak yang masih kurang, tapi teman-teman bisa juga terus belajar, terus merenungkan tentang firman Tuhan. Itu saja dari saya. Penutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah mendengar firman Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan, biarlah kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kami menjadi pendengar, karena kami sudah dipanggil Tuhan, kami dipanggil untuk diselamatkan Tuhan melalui Injil, dan kami juga memperoleh kemuliaan daripada Engkau Tuhan, daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Itu saja. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.